Hai Sobat Funworks. Halo Sobat Funworks. Bersama aku Tata Lim dan Div Ivankia. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang laguku ya yang terbaru. Yang berjudul Sarangi. Sarangeo. Nah, ini Sarangeo itu perbedaannya apa ya? Kalau aku nggak terlalu tahu bahasa Korea sih. Nah, ini kita harus bahas nih sebenarnya. Yang tahu aku sih perbedaan dari Sarangi dan Sarangeo itu ada mungkin dari kata-kata penekanan kali atau kata yang kasar atau tidak kasar. Misalnya Sarangeo atau aku cinta kamu. Sarangi gue cinta malah. Mungkin seperti itu kali slangnya. Jadi makanya pada saat aku nyanyi di dalam hati ini masih gue cinta lo gitu, Sarangi. Oh, jadi baca kayak slang sama kata baku. Slangnya lah, begitu. Ini pencipta lagu dari Sarangi atau Sarangeo laguku, Div Ivankia. Halo. Terima kasih banget lo Div sudah. Sama-sama. Nih Sobat Funworks harus tahu nih pencipta lagu muda, kekinian, dapatnya penyanyinya ketuaan. Tapi kenapa dikasih ke gua ya kan? Boleh jujur nggak? Boleh. Kak Tata itu menginterpretasikan lagu itu bagus banget. Oh, thank you very much. Ini nggak peres kan? Enggak. Jangan jujur nih ya, ini. Kak Tata itu bukan seorang penyanyi yang mungkin punya suara bagus. Aku nggak bilang, karena penyanyi itu nggak butuh suara bagus. Yang penting punya karakter. Oh gitu. Ya, karena itu banyak pengalaman-pengalaman kita tuh yang menjadikan kita bisa bernyanyi. Kayak sebentar aku mau nanya, kayaknya sering sakit hati ya? Oh enggak. Tapi kok di lagu itu cuma dijolimin doang. Nggak ada sakit hati. Ini sebenarnya lagunya kan memang liriknya juga bagus. Di pembikin itu liriknya itu simple banget dari verse sampai ref ke interlude itu semua simple dan itu aku pikir ya dia brilliant sih, kamu brilliant banget gitu loh. Dan sebenarnya lagu ini kan memang Div bukan buat gue sih, sebenarnya ada buat satu penyanyi ya Div ya. Iya. Nah, buat siapa Div? Cakra kan. Tadi harusnya buat Cakra, cuman kok Cakranya gue kalah. Lebih bagus dia. Tapi belum tentu sih. Enggak, dia pasti lebih bagus. Belum tentu loh, karakternya kita nggak nemu loh. Dia sama gue kayak karakter 11-12. Maaf ya Cakra. Tapi Cakra itu memang bagus gitu. Maksudnya penyanyi terbaik Indonesia. Sebenarnya memang dia itu untuk Cakra. Tapi mungkin dia kesulitan menemukan Cakra, dapatnya gue. Cakar ayam, ya kan? jadi akhirnya dikasih ke gue, ya udah gue makan. Ya enggak, lumayan lah dapat lagu bagus gitu. Iya. Awal mulanya gimana tercipta lagu? Awal mulanya sebenarnya gini, aku kan dipegang sama Kak Tatanya udah setahun ya kita ya, berjalan setahun. Dari awal kita ketemu sampai sekarang tuh curhat ya kan. Dari curhatnya itulah tercipta lagu ini. Yang gue tuang curhat ya kayaknya. Memang iya loh. Emang gue tukang curhat? Gue kan pencerita doang. Jadi awalnya klimaksnya itu jam 4 pagi teleponan. Akhirnya selesai jam 4 pagi waktu itu. Terus akhirnya tidur. Jam 5 itu aku ngigonya gini. Gitu kan. Aku langsung ambil handphone, aku rekam, aku langsung telepon Kak Tata. Aku punya melodi bagus, mau nggak? Gitu. Terus Kak Tata bilang, mau aja coba kirimin. Pas dia telepon ulang, nggak nyampe 5 menit ditelepon ulang, dia langsung, Dek, aku suka lagu ini, bikin liriknya hari ini, titik, katanya gitu. Oh ya udah, aku bikin liriknya. Langsung bikin lirik, langsung bikin ini, langsung rekaman 3 hari jadi. Iya, 3 hari jadi. Nah itu, karena kita melihat sesuatu itu kita gimana cara, sebenarnya lagu itu semua bagus ya. Gimana cara penyanyi itu menginterpretasikan lagu tersebut, lirik tersebut, dan harus masuk roh, nyawanya lah. Betul sekali. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, bisa jawab dengan bahasa Inggris? Nah, liriknya ini nih, ceritanya tentang apa? Liriknya tentang, apa ya, simple sih sebenarnya. Seseorang yang udah nggak kerasa, ini waktu udah cepat berlalu, orang yang dicintai ini tiba-tiba pergi meninggalkan dia. Jadi kayak cerita tuh kayak flashback dan masa sekarangnya gitu loh. Seseorang yang dicintai pergi, dan orangnya masih terus sayang sampai saat ini gitu loh. Makanya ada kata-kata Sarangi, aku masih cinta kamu walaupun kamu udah nggak ada di sebelahku. Nah itu universal ya Div. Tapi kalau aku sebagai penyanyi dikasih lirik ini, sebenarnya aku lirik ini kenapa aku terima, karena aku setuju, karena ini sebenarnya untuk anak angkatku yang meninggal. Nah jadi
kepergianmu itu separuh jiwaku hilang. Nah itu memang terjadi dalam hidupku. Teman-teman semua pada tahu lah, anak-anak media juga tahu. Kayak bagaikan kayak kita kehilangan orang adik kita yang, aduh ini kok masih muda gitu loh, terlalu gone too soon gitu loh istilahnya kan. Dan saya melihat sendiri kepergian dia, dan itu makanya kalau dilirik separuh jiwaku hilang. Itu sebenarnya memang nyanyi memang dengan air mata terus. Nah itu loh, untuk ini makanya dapat ini saya pikir ini untuk dia gitu loh, lagu 1000 harinya dia gitu loh, pergi dari dunia ini ya. Jadi saya bikin dapat lagu ini, saya seneng banget. Nah makanya saya langsung ketok palu, ini lagu gua mau banget. Dan memang kalau karakter aku kalau bikin musik itu kan memang dari kisah yang memang pernah aku alamin juga. Aku pun juga pernah mengalami itu, tapi dengan kisah yang berbeda gitu loh. Makanya ketika lagu ini jadi, aku pun juga pertama kali denger tuh udah selesai mastering semuanya, aku sempet ya netes air mata juga sih gitu. Dan semua orang banyak mengalami seperti ini, seperti kegalauan, baper-baperan, maksudnya kehilangan orang yang kita sayangin, atau kita putus cinta. Tapi sebenarnya gini, hanya karena gengsi, gue tuh masih cinta sama kamu. Itu banyak terjadi gitu loh. Banyak terjadi di zaman sekarang, zaman milenial ini. Gitu. Oh iya, satu fun fact tentang lagu ini tuh, ini lagu di luar comfort zone aku. Karena apa? Biasanya aku bikin verse itu 4 atau 3. Ini sekarang verse-nya cuma 2. Terus bridge-nya 3, ref-nya cuma 5. Itu kalau misalnya dibilang bagan lagu itu sebenarnya ngacak banget gitu, karena aku tipe orang yang memang suka polanya tuh teratur gitu kan. Tapi kali ini benar-benar di luar comfort zone aku, tapi ternyata hasilnya pun di luar ekspektasi aku juga gitu. Karena perpaduan teknologi, ini kan teknologi kekinian ya, teknologi zaman sekarang. Kalau saya kan pakai hitungannya dulu jatuh kodam 90-an masih rumus. Kita nyanyi tuh kita harus tahu feel-nya, rasanya. Kita kemana, misal kayak separuh jiwaku, orangnya kan jiwaku apa, kita gitu loh, ada husky yang harus kita kasih yang nggak dimiliki orang, itu rumus. Penyanyi zaman kayak Reza Artamevia, Krisdayanti, mereka tuh selalu dengan rumus kalau bernyanyi. Sekarang teknologinya ya Div, anak sekarang. Dan saya juga bersyukurnya kerja sama Kak Tata ini, jadi saya tahu teknik yang dipakai zaman dulu itu kan, yang kita kan anak-anak muda ini kita nggak ada di zaman itu. Ketika berkolaborasi malah dikasih pelajaran baru ya. Iya, gitu. Karena banyak lagu dikasih memang viral, gitu. Enak, kekinian, tapi kan belum tentu bisa everlasting. 10 tahun, 15 tahun didengar lagi itu belum tentu orang akan berganti dengan zaman. Tapi kalau lagu yang memang kita padukan rumus dan teknologi, itu pasti akan menjadi everlasting mau 30 tahun ke depan. Dan saya itu belajar dari Cosi Pratama, seorang komposer hebat Indonesia yang Raja Temsong ya. Dia mengajarin itu ke saya, teknik itu. Dan emang bener, lagu zaman dulu, lagunya Cosi semua tuh masih enak didengar kan. Zaman dulu masih di recycle enak, ataupun didengar masih enak. Soundnya ini itu karena rumusnya tepat gitu. Sekarang ke musik videonya nih, konsepnya tuh gimana? Kalau aku konsepnya itu memang detailnya tuh, dan aku memang seneng banget dari konsepnya itu, cuma simple. Tapi memang konsep itu DM Picture sendiri membuatkan sesuatu yang menarik dari pengambil warna, terutama ya warna gambarnya. Terus tokoh-tokoh pemerannya itu harus aktor yang bisa nangis. Nah kita cari aktor yang bisa nangis agak ribet kan. Bingung siapa yang bisa nangis. Memang banyak pemain film, harus pemain film. Makanya Ilham Aji, saya tahu dia bisa acting, bisa nangis tapi bisa mukanya antagonis, bisa tapi dia mukanya lugu. Nah ini kan susah nih perpaduan 3 ini. Tadi ada Boy Hamzah harusnya. Ada Boy, ada Ilham, tapi Boy punya lagi syuting, Ilham yang ready, Ilham. Nah, ceweknya pun kita pakai salah satu putri yang polos, di putri otonomi daerah. Nah, jadi simple aja sih sebenarnya karakter. Tapi dia butuh cameo lagi. Kenapa cameo? Dengan masuk cameo, kalau cameo kita kasih yang biasa, Vanita Posuma ada, ya saya bikin packaging. Jadi simple tapi tetap storyline-nya kuat gitu loh untuk lagu ini. Menggambarkan dari kisah dari lagu tersebut. Dan Mas Darius Himanurut nih, dia bisa banget membuat ini, dapetin ceritanya gitu, sesuai lagunya, sesuai liriknya banget gitu. Waktu proses bikin video klipnya, tantangannya apa? Tantangannya itu adalah di artnya ya.
Karena tantangannya itu karena dia harus merubah semua ini dalam satu tempat, satu ruangan, tapi ruangan itu diganti-ganti dengan sesuatu situasi yang berbeda semua. Sampai dari aku sampai ke pemain talentnya di satu tempat aja syutingnya, tapi udah berganti-ganti bisa. Nah, dan itu dalam waktu cepat. Istilah untuk 1 hari jadi. Tantangannya ya aku harus yang terberat ya buat aku ya gestur. Ya semua orang tahu lah saya ini gimana ya kan. Gestur untuk menjadikan dari gestur tangan atau apa itu susah. Ya biasa saya suka peran-peran di sinetron atau film saya centil mulu ke bawah. Tapi sekarang sudah jadi gagah laki-laki gitu kan. Terkadang pas nyanyi gini tangannya bisa melintir. Nah, kan langsung. Itu tantangan. Nggak gampang merubah gestur saya. Karena 45 tahun saya gestur mungkin melambai-lambai ya. Disuruh berubah untuk harus gagah. Nah itu butuh perjuangan. Di balik ketobatan saya ini. Nah, harapan dari Kak Tata dan Kak Div untuk lagunya ini gimana nih? Kok aku harapannya simple saja. Nggak ada harapan yang muluk-muluk untuk lagu ini. Karena lagu Sarangi ini memang untuk almarhum adik angkat saya, anak angkat saya ini ya kan. Dan saya tuh happy banget masih bisa dikasih kesempatan untuk bernyanyi di lagu ini. Kalau masalah lagu ini bisa diterima ke masyarakat senang dengan lagu ini, Masya Allah saya bersyukur, saya terima kasih banget ya kan. Mereka mungkin ya sama ini yang saya lihat responnya juga mereka senang dengan perubahan saya juga. Dan lagu ini semoga bisa mewakili perasaan para galau, Funworks galau, ya kan? Funworks yang lagi galau atau lagi sedih, semoga ini bisa menghibur. Yang lagi masa kehilangan, ya masa pandemi ini kan banyak sekali ya kejadian-kejadian kehilangan orang yang kita kasihi, sahabat siapapun. Nah, semoga lagu ini bisa mewakili untuk kalian dan bisa menghibur ke kalian. Oke, kalau dari aku pribadi, nggak jauh dari kata sih. Lagu ini bisa diterima di masyarakat, di penikmat musik Indonesia, bisa diapresiasi dan bisa mewakili perasaan galawers yang lagi ada Funworks sekarang. Galau ya. Yang lagi galau, yang lagi sedih, yang lagi kehilangan, pokoknya Funworks dengan tetap fun and works. Dan harapan berikutnya adalah bisa tetap berkarya dengan karya-karya yang maksimal juga untuk kedepannya. Entah nanti saya sekarang bekerja sama Kak Tata. Dengan artis lain lagi. Nanti dengan artis lain, nanti dengan Vanita, dengan siapapun nantinya kayak gitu ya. Siapapun yang mau bekerja sama saya siap. Gitu. Kalau misalnya Lee Min Ho minta kerja sama lagu gimana? Kamu mau ngasih nggak? Mau. Oh. Nggak pakai ragu. Kalau Jun Ji Hyun mau ngasih juga? Belajar dulu bahasa Koreanya. Kita spoiler dong, dikit lagunya. Lagunya? Versi saya atau versi pencipta lagunya? Bebas. Boleh berdua, boleh. Beda-beda ya? Beda. Ya, oke. Kata dulu ya. Oke, gue dulu ya. Kepergianmu separuh jiwaku hilang. Pernahkah kau tahu di dalam hati ini masih Sarangi. Oke, sekarang versi aku ya. Versi lebih bagus. Kepergianmu separuh jiwaku hilang. Pernahkah kau tahu di dalam hati ini masih Sarangi. Yo, andai waktu terulang, mungkinkah terjadi, akan aku buktikan cintaku padamu. Sarangi. Bagus. Itu versi anak muda sama versi yang tua. Beda kan? Nah, Sobat Funworks, tadi itulah cerita tentang lagu terbaru aku, Sarangi atau Sarangi, ciptaan Divi Bangkia. Nah, kalian bisa dengarkan di semua platform digital lagu aku dan aktifkan RBT-nya di ini ya, pokoknya kalian harus aktifkan RBT-nya dan jangan lupa dengarkan di semua platform digital music Indonesia
dan mancanegara. Yes. Tinggal klik Tatalim Sarange. Tatalim Sarangheo. Sarangheo tulisannya. Oke, terima kasih sahabat Funworks. Sampai ketemu lagi. Sarange. Bye-bye. Separuh jiwaku